Selamat siang, perkenalkan nama saya Fikri Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang atau SOP ruang terbatas. Pengertiannya banyak yang harus kita ketahui apabila bekerja di area atau daerah kerja yang ada di dalam suatu ruangan terbatas. Banyak sekali contoh-contoh area yang bisa kita ambil. Misalnya, bekerja di dalam tangki, sumur, boiler, dan lain-lain. Terpenting adalah kita harus mengenali bahaya-bahaya apa saja yang memungkinkan terjadi apabila kita bekerja pada area ruang terbatas. Baik, mari kita pahami pengertian confined space dan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kenali bahaya bekerja di ruangan terbatas. Yang kedua, pahami apakah yang dimaksud ruang terbatas. Pengertian ruang terbatas adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran berbahaya. Memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen menyebabkan penghisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar. Contohnya seperti di atas tadi, di antaranya tangki, sumur, boiler, dan sebagainya. Kenali ruang terbatas di lingkungan kerja. Diperlukan seorang petugas yang terlatih dengan baik dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ruang terbatas untuk melakukan identifikasi ruang terbatas. Laporkan ruangan-ruangan secara terbatas atau secara umum masuk dalam kategori ruang terbatas kepada petugas yang ditunjuk perusahaan untuk dilakukan identifikasi sekaligus daftar. Selanjutnya, waspadai gas beracun. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan atmosfer di ruang terbatas. Bahaya atmosfer ini salah satunya dapat berupa gas beracun atau udara yang mengandung bahaya. Bahaya pencemaran pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia, misalnya LEL atau CH4. Lebih dari atau sama dengan 5% konsentrasi H2S dalam udara, lebih dari 10 ppm konsentrasi CO dalam udara, lebih dari 2 ppm. Residu minyak atau bahan kimia lainnya yang mudah terbakar. Waspadai bahaya rendah tingkat konsentrasi oksigen. Waspadai tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Menipisnya konsentrasi oksigen karena desakan karbon dioksida, nitrogen, atau gas lainnya dapat membuat sesak nafas dan pingsan. Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam udara kurang dari 19,5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen tidak berada di luar range 19,5% sampai 23,5% dari volume udara. Waspadai tingkat tingginya konsentrasi oksigen. Waspadai tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruangan terbatas. Tingginya tingkat konsentrasi oksigen di dalam udara dapat memicu terjadinya kebakaran atau ledakan. Hal tersebut dikarenakan oksigen merupakan salah satu unsur pembentuk api selain panas dan sumber penyalaan. Sehingga dengan tingginya tingkat oksigen dalam udara dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran atau ledakan jika panas dan sumber penyalaannya cukup untuk membentuk api. Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam udara lebih dari 23,5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen tidak berada di luar range 19,5% sampai 23,5% dari volume udara. Selanjutnya, waspadai bahaya yang berhubungan dengan peralatan.
Waspadai bahayanya mengenai hal ini. Bahaya ini kemungkinan bersumber dari isolasi peralatan dan peralatan yang kurang tepat, misalnya perkakas listrik portable, mixer atau snacker. Bahaya yang bersumber pada peralatan ini akan dapat diidentifikasi salah satunya dengan cara membuat analisis keselamatan kerja yang benar sebelum pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan akses. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan akses keluar dan masuk ruang terbatas. Sarana yang diperlukan untuk masuk dan keluar mempunyai potensi bahaya bila penempatannya atau pemasangannya kurang tepat. Misalnya, tangga dan platform menuju manhole ruangan. Bahaya yang berkaitan dengan akses ini akan teridentifikasi salah satunya dengan cara membuat analisis keselamatan kerja yang benar sebelum pekerjaan dilakukan. Pastikan pengetesan atmosfer dilakukan. Pastikan pengetesan atmosfer dilakukan sebelum pekerjaan di ruang terbatas dilakukan. Pengetesan atmosfer yang dilakukan harus mencakup pemeriksaan kandungan oksigen serta atmosfer yang mudah terbakar dan beracun. Selain itu, perlu juga diadakan penilaian apakah pekerjaan yang dilakukan akan berpotensi menyebabkan perubahan pada kondisi ruang terbatas. Informasi yang didapatkan akan menentukan frekuensi yang diperlukan untuk mengawasi dan mengetes atmosfer di ruang terbatas tersebut saat pekerja dilakukan. Fakta tentang hidrogen sulfida H2S yang perlu kita ketahui. Kendalikan bahaya bekerja di ruangan terbatas. Untuk mengendalikan bahaya-bahaya di saat kita bekerja di ruangan terbatas, ada beberapa langkah yang semestinya harus kita lakukan. 1. Susun analisis keselamatan kerja atau JSA sebelum pekerjaan di ruangan terbatas dilakukan. Susunlah JSA sebelum pekerjaan di ruangan terbatas yang dilakukan, mengingat resiko yang dapat ditimbulkan bila kecelakaan terjadi. Maka setiap pekerjaan haruslah didahului dengan sebuah JSA. Dengan analisis keselamatan kerja, bahaya dapat diidentifikasi dan dikendalikan sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan dapat dihindari. Selanjutnya, lakukan pemantauan udara secara interval. Pastikan pemantauan udara berinterval di ruang terbatas dilakukan saat pekerjaan dilakukan berdasarkan pada hasil tes gas sebelum pekerjaan dilakukan. Pemantauan atmosfer harus dilakukan sesuai interval yang direkomendasikan. Semua hasil pemantauan harus dicatat dalam izin masuk ruang terbatas. Apabila pemantauan menunjukkan adanya bahaya, maka bahaya yang timbul harus ditanggulangi sebelum pekerjaan dilakukan kembali. Selanjutnya, pastikan orang yang berkompeten yang bekerja di ruang terbatas. Pastikan benar-benar orang yang berkompeten yang bekerja di ruangan terbatas selain memenuhi syarat keselamatan fisik, juga sudah mendapatkan beberapa pelatihan untuk menunjang kompetensinya. Seseorang yang bekerja di ruangan terbatas telah menyelesaikan pelatihan bekerja di ruangan terbatas tergantung dari risiko dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan di ruangan terbatas. Pekerja diprasyaratkan untuk memiliki pengetahuan tentang bekerja di ketinggian, pengetahuan tentang prosedur isolasi dan lockout, pengetahuan pekerjaan tentang panas, serta memahami rencana penyelamatan darurat. Isolasi bahan pencemaran dan sumber energi lainnya. Isolasi bahan pencemaran dan sumber energi lain yang ada di ruangan terbatas. Isolasi yang berhubungan dengan ruangan terbatas biasanya melibatkan kendali teknis seperti pengadaan, ventilasi, atau pembersihan sumber energi lainnya mungkin timbul sebagai akibat dari pekerjaan yang dilakukan atau atmosfer yang sudah terbakar. Terapkan kontrol teknis isolasi yang sesuai dengan pekerjaan ruang terbatas yang dilakukan untuk mencegah terjadi kecelakaan. Standby person harus berada selalu di tempat. Pastikan ada personil yang standby apabila ada pekerjaan di ruang terbatas. Standby personil harus selalu berada di access point untuk observation point saat pekerja lainnya bekerja di dalam ruangan terbatas. Dia harus menjaga komunikasi secara kontinu dengan mereka selama pekerjaan berlangsung.
Seorang standby person tidak boleh merangkap tugas lain selama pekerja lain bekerja di dalam ruang terbatas. Supervisor atau pengawas harus mengawasi langsung pekerjaan di dalam ruang terbatas. Pastikan supervisor mengontrol langsung pekerjaan di ruang terbatas. Supervisor harus memeriksa proses kerja secara terus-menerus, sehingga penyimpangan dari analisis keselamatan kerja tidak terjadi selama pekerjaan berlangsung. Supervisor harus menghentikan pekerjaan dengan segera ketika pelanggaran aturan dan penyimpangan prosedur kerja ditemukan. Langkah 3, susunan rencana keadaan darurat sebelum bekerja di ruang terbatas. Selanjutnya, susun rencana penanggulangan keadaan darurat. Susun rencana penanggulangan keadaan darurat pekerjaan di ruangan terbatas sebelum pekerjaan dilakukan. Lebih dari 60% kecelakaan fatal di ruang terbatas terjadi pada orang-orang yang bermaksud melakukan penyelamatan. Oleh karena itu, sebuah prosedur atau rencana penanggulangan keadaan darurat untuk jenis pekerjaan ini harus dikembangkan dan dipatuhi oleh para pekerja dan petugas penyelamatan. Sebelum pekerja di ruang terbatas dilakukan, supervisor harus mengembangkan dan menjelaskan rencana penanggulangan keadaan darurat kepada semua orang yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, setiap orang atau apa yang harus dilakukan bila keadaan darurat terjadi. Tentukan tindakan pengamanan dalam